Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas. Pada pembahasan kali ini kita akan bicara soal teologi selayang pandang. Jadi kita ingin supaya mahasiswa punya gambaran umum tentang arti, peran, tujuan, isi teologi, dan juga terkait dengan terminologi teologi. Mari kita lihat, kita ikuti bersama-sama. Ya, pada bagian ini kita akan bicara soal kata terminologi teologi. Nah, teologi pada dasarnya adalah sebuah diskursus, pembicaraan tentang apa? Tentang Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan dipahami, dibicarakan dengan menggunakan rasio, dengan akal budi manusia. Maka di dalam teologi ada dua sudut pandang penting yang harus selalu disadari. Yang pertama adalah sudut pandang akal budi atau rasio. Nah, ini biasa dikenal sebagai teologi natural. Sementara yang kedua, sudut pandangnya adalah pewahyuan, di mana Allah dibicarakan berangkat dari pewahyuan. Ini yang sering disebut sebagai sakra teologia. Teologi adalah diskursus, pembicaraan. Nah, kalau kita belajar dari akar katanya, teologi berasal dari dua kata penting, yaitu theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos itu ilmu. Nah, sebagai sebuah istilah, teologi tidak pertama-tama ada dalam kitab suci. Jadi, istilah teologi pertama muncul justru pada orang-orang Yunani. Nah, oleh Plato, kata konsep teologi itu kurang lebih mirip digunakan dengan kata logos, logia. Nah, baru pada perkembangan berikutnya, Origenes, bapak-bapak gereja, mulai menggunakan istilah teologi untuk menyebut apa? Untuk menyebut pemahaman orang Kristen akan Allah. Jadi, kalau orang Kristen memahami pemahamannya akan Allah, itu disebut sebagai teologi. Santo Agustinus memakai istilah doktrin Kristen untuk menyebut seluruh pengetahuan dan pemahaman akan Allah. Jadi teologi itu menurut Agustinus apa? Doktrin Kristen, ajaran-ajaran Kristiani. Nah, baru Abelardus abad 11 mengatakan bahwa teologi adalah penyelidikan metodis terhadap ajaran-ajaran gereja. Baru di situ teologi sebagai sebuah penyelidikan itu dipahami. Sementara Thomas Aquinas memakai istilah sacra doctrina. Jadi istilah teologi terbatas pada fungsi ilmu pengetahuan yang ada dalam sacra doctrina. Sacra itu berarti kudus, doktrina berarti doktrin, ajaran. Ajaran-ajaran kudus. Nah, Thomas Aquinas mendefinisikan teologi sebagai ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang wahyu ilahi. Dan teologi ini berbeda dari filsafat. Filsafat dikatakan sebagai ancile teologi. Apa artinya? Sebagai budak dari teologi, sebagai pembantu dari teologi. Maka teologi itu dipandang sebagai pusat dari seluruh ilmu pengetahuan. Jadi kalau teman-teman menyadari, universitas pertama di dunia ada di Sorbonne di Perancis. Apa yang dibicarakan pertama-tama?
ilmu tentang Tuhan, teologi, ars doctrina, baru satu filsafat. Mari kita melihat arti kata teologi. Nico Syukur-Dister mengatakan bahwa teologi adalah pengetahuan adikodrati yang metodis, sistematis, dan koheren. Tentang apa? Tentang yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu itu. Adolf Huggen mengatakan bahwa teologi adalah refleksi metodis atas iman sebagai jawaban atas apa yang diwahyukan Allah. Itu Adolf Huggen. Maka kalau kita mencoba mengartikan kata teologi, teologi adalah ilmu. Pertama-tama teologi adalah ilmu. Tentu dia tidak berbeda dengan ilmu yang lain. Nah, yang kedua, subjeknya. Apa subjek teologi? Subjek teologi ada dua, yaitu iman dalam diri orang, ya, sebagai jawaban dirinya atas pewahyuan Allah, dan hakikat dari pewahyuan itu sendiri, ya. Jadi teologi punya dua subjek penting, yaitu iman dari dirinya sendiri dan yang kedua adalah hakikat pewahyuan itu sendiri. Selalu ingat ya, subjek teologi ada dua. Satu, iman diri orang itu sendiri sebagai jawaban atas pewahyuan Allah. Dan yang kedua, hakikat dari pewahyuan itu sendiri. Ya. Lalu berikutnya, kita akan mencoba melihat sejarah dari ilmu sendiri, supaya kita punya konsep tentang pewahyuan itu, supaya kita punya konsep tentang kata teologi. Yang pertama, pengetahuan itu ada 4. Nah, kita akan melihat satu demi satu. Pengetahuan harian. Pengetahuan harian adalah pengetahuan yang dicerap dalam pengalaman hidup sehari-hari manusia. Jadi, kita semua punya pengetahuan harian. Contohnya apa? Anda makan dengan mulut. Anda menyedok makanan Anda. Anda bangun tidur lalu menjejakkan kaki. Ini pengetahuan harian, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Isi pengetahuan harian ada 2. Tentang apa? Tentang fakta. Fakta-fakta tentang manusia, masyarakat,
kebudayaan, alam. Tapi yang kedua tentang sebab musabab, di mana manusia berusaha memahami kenapa begini, kenapa begitu. Di balik realitas ini ada apa? Alasannya apa? Contoh adalah bagaimana Anda menginjak tanah. Itu juga pengetahuan harian. Anda yakin bahwa tanah itu kuat untuk Anda injak. Ini adalah pengetahuan harian. Anda menggunakan pintu untuk keluar dan masuk ruangan. Itu juga pengetahuan harian. Bahwa air itu basah, membuat basah, itu pengetahuan harian. Nah, ciri pengetahuan harian ada 3. Bersifat kebetulan, by accident. Terjadi begitu saja. Yang kedua, bersifat subjektif. Artinya apa? Setiap orang bisa mengalami pengalaman yang berbeda. Yang ketiga, pengetahuan itu tidak terstruktur dengan baik. Nah, sementara pengetahuan harian itu diperoleh dengan cara apa? Dengan berjumpa langsung. Jadi ketika Anda bertemu dengan teman Anda, lalu melihat wajahnya, oh teman saya ini pendek, ini pengetahuan harian. Oh ternyata teman saya ini mukanya nggak rata, ini pengetahuan harian. Karena ada perjumpaan langsung. Yang kedua, pengetahuan harian terjadi karena warisan. Contohnya apa? Kalau Anda makan, maka perut menjadi kenyang. Ini diwariskan. Bagaimana Anda berbahasa dengan bahasa daerah Anda, itu diwariskan. Jadi ciri pengetahuan harian adalah, untuk memperolehnya adalah melalui perjumpaan langsung dan juga melalui yang namanya warisan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan objektif dan bertalian satu sama lain yang diperoleh dengan cara penelitian secara kritis, sistematis, dan juga metodis. Tujuannya apa? Mencari prinsip umum yang bisa berlaku untuk segala macam situasi ataupun kondisi, baik parsial ataupun total. Contohnya, contoh paling gampang akan membantu kita memahami apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, Anda pernah belajar soal air ya. Prinsip bahwa air akan selalu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya kan? Ini bukan sekedar pengetahuan harian, tapi ini sudah menjadi sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Anda ngerti teori gravitasi, bahwa karena gravitasi bumi, maka seluruh benda yang dilempar dari bawah, dari tanah, kalau dilempar ke atas,
akan kembali jatuh ke tanah. Kenapa? Karena ada yang namanya gravitasi. Ini disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri pengetahuan adalah ilmu pengetahuan adalah dia mau mencari prinsip umum. Apa prinsipnya dan bagaimana ini bisa berlaku untuk segala macam situasi ataupun kondisi, baik parsial ataupun total. Maka biasanya pengetahuan itu memiliki ciri yaitu dia berlaku untuk kondisi apapun dan dimanapun. Ciri-ciri pengetahuan apa? Ada 5. 1, objektif. Ya, karena dia mencoba menemukan prinsip umum, bukan sekedar untuk kondisi ini, untuk kondisi itu, tidak, tapi sesuatu prinsip umum. Yang kedua, dicapai melalui penyelidikan yang kritis, metodis, dan sistematis. Yang ketiga, punya koherensi umum. Koherens dia. Yang keempat, memiliki keterangan yang berlaku umum. Keterangannya apa? Dan yang kelima, memberikan keterangan untuk segi atau bidang tertentu dari kenyataan. Sekarang coba saya tanya, apakah Anda tahu apa artinya 1 kilogram? Ingat, apa itu 1 kilogram? 10 ons, 1000 gram? Bukan. Definisi 1 kilogram adalah 1 liter air, berat 1 liter air membeku dalam suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini konvensi, ini pengetahuan. 1 kilo adalah berat jenis air. 1 kilo adalah berat jenis air membeku 1 liter dalam suhu 4 derajat. Nah, atau berikutnya misalkan, air pada suhu 0 derajat tidak membeku. Ini namanya apa? Mungkin Anda tahu atau masih ingat mungkin? Anomali air. Air membeku pada suhu 4 derajat. Nah, ini namanya ilmu pengetahuan. Jadi apa yang Anda pelajari selama ini di sekolah dengan berbagai macam teorema yang ada, itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Berikutnya, nah sekarang kita akan bicara yang ketiga, yaitu filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencoba melihat di balik realita atau fakta yang ada. Filsafat ingin mencari yang umum itu dan menanyakan sebab musabab yang fundamen, yang terakhir, causa prima. Filsafat mau mencari sesuatu yang umum dari gejala-gejala yang ada. Maka filsafat pasti berciri ilmiah karena dia mencoba merefleksikan, mempertanyakan kudrati, karena yang direfleksikan juga realitas manusia, realitas dunia ini, mencari struktur fundamen dan tidak punya pengandaian-pengandaian. Kalau ilmu pengetahuan dia punya aksioma,
punya teoremanya, dia punya. Sementara filsafat tidak punya. Apa sih contohnya? Nah, ini menarik kalau kita ngomong filsafat. Sebab pertanyaan sederhana, apa sih meja itu? Meja. Anda sering memakai meja kan? Pertanyaannya, meja itu apa? Mari kita coba. Mungkin Anda mengatakan, meja adalah benda berbentuk segi empat yang dipakai untuk menaruh sebuah benda. Anda mengatakan itu meja. Wow. Saya punya benda berbentuk segi empat. Apa? Balok kayu. Di atasnya biasa saya taruh benda. Apakah itu meja? Apakah itu meja? Yang lain mungkin menjawab, meja adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh benda. Wah, saya punya laptop. Di atasnya saya taruh pensil. Artinya apa? Saya menaruh benda di atas laptop itu. Pertanyaannya, apakah laptop itu meja? Bukan kan? Nah, ini pertanyaan filosofis. Apa itu meja? Apa itu manusia? Untuk apa manusia hidup? Untuk apa semesta ini ada? Ini pertanyaan filosofis. Apa itu penderitaan? Silakan. Jadi filsafat mencoba mencari sesuatu yang fundamen di balik realitas yang ada. Di balik segala sesuatu yang kodrati, yang tampak ini, apa fundamennya? Dasarnya apa? Itu filsafat. Baru yang berikutnya adalah teologi. Nah, ada pengetahuan yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal budi manusia belaka. Dan itu ada dalam yang namanya agama. Nah, pengetahuan inilah yang biasa disebut sebagai pengetahuan adikodrati. Pengetahuan adikodrati. Pengetahuan adikodrati berarti pengetahuan itu melewati, melampaui pengetahuan yang didasarkan pada akal budi manusiawi. Nah, untuk mencapai pengetahuan adikodrati itu diperlukan apa? Diperlukan akal budi manusia, satu sisi, tapi juga butuh yang kedua apa? Pewahyuan dari diri yang ilahi. Sehingga manusia mampu memahami yang ilahi itu. Maka teologi itu berdasarkan pada dua unsur penting, yaitu apa? Pada pewahyuan satu, pewahyuan, dan yang kedua ada pada akal budi manusia. Jadi teologi itu dasarnya rasio, akal budi manusia, tapi juga pewahyuan dari Allah. Bagaimana Allah membuka kita. Maka teologi mencoba memahami realitas adikodrati dengan menggunakan akal budi manusia. Nah, maka teologi itu berbeda dengan mitos. Mite berbeda. Kalau mitologi itu cerita-cerita yang berasal dari para leluhur, diyakini sebagai sebuah kebenaran begitu saja, tanpa dia berpikir lebih dalam lagi, tanpa perlu dipertanyakan.
Sementara teologi, dia berpikir betul yang disediakan adalah realitas yang ilahi tadi, tetapi akal budinya dipakai. Maka kalau kita ngomong apa itu teologi, teologi berciri pengetahuan adi kodrati, berisi pengetahuan adi kodrati. Yang kedua, dia bersifat ilmiah. Dan yang ketiga, dia memiliki objek formal atau objek material tertentu. Itu teologi. Maka kalau kita lihat sebetulnya ada perkembangan ya secara ilmu pengetahuan, secara kalau kita ngomong ilmu ya, antara ilmu pengetahuan harian, ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga teologi. Jadi kalau kita ngomong sejarah ilmu, paling rendah adalah ilmu pengetahuan. Naik lagi, paling rendah adalah pengetahuan harian, naik lagi ke ilmu pengetahuan, naik lagi ke filsafat, dan naik lagi yaitu teologi. Nah, ini soal terminologi dari teologi itu sendiri. Nah, mari kita sekarang bicara lebih menyamping lagi, dengan harapan Anda punya pengetahuan yang lebih luas tentang apa itu teologi. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di atas bahwa teologi itu punya dua sudut. Satu adalah akal budi manusia, rasio manusia. Sementara yang kedua adalah pewahyuan. Ya, pewahyuan, Allah yang membuka diri, Allah yang mewahyukan diri. Maka kalau ditanya, sumber teologi itu apa? Sumber teologi adalah pewahyuan. Sumbernya itu. Maka dikatakan teologi itu fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Bagaimana manusia mencoba memahami pewahyuan Allah. Jadi saya beriman, maka saya mencoba mencari pemahaman, menemukan pemahaman. Dengan iman saya bisa memahami misteri Allah. Contoh, dengan iman Anda mencoba memahami kenapa Allah itu baik hati kepada saya, kepada Anda semua. Nah, iman tadi dimensi saya sebagai pribadi, dengan rasio saya mencoba memahami pewahyuan itu. Maka dikatakan bahwa teologi itu punya sumber eksternal, yaitu apa? Wahyu ilahi. Sumber internalnya apa? Akal budi manusia. Pokoknya ingat ya, jadi teologi itu ada dua hal penting, yaitu satu rasio manusia, akal budi manusia, yang kedua adalah pewahyuan. Dua hal ini saling berinteraksi satu sama lain. Sumber internalnya adalah imanku kepada Allah. Sumber yang kedua adalah pewahyuan ilahi eksternal.
Maka wahyu ilahi itu terdiri dari intervensi ilahi dan sabda yang diwahyukan dalam iman. Termasuk dalam hal ini baik rahmat ilahi yang dikaruniakan kepada manusia dan juga pewahyuan definitif Allah dalam diri Yesus Kristus, kepenuhan wahyu. Jadi kalau saya tanya, pewahyuan yang kita imani sebagai orang Katolik itu apa sih? Pewahyuannya oke, yang paling puncak, yang paling definitif pewahyuan dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah puncak dan kepenuhan wahyu. Ya, Yesus Kristus adalah puncak kepenuhan wahyu definitif, dan tidak bisa diharapkan pewahyuan lagi yang berikutnya. Nah, sementara itu pewahyuan itu juga terus berkembang dan ditulis dalam apa? Kitab suci, diwartakan dalam gereja. Jadi puncak pewahyuan adalah Kristus Yesus. Nah, Kristus ini diteruskan, kisah ini diteruskan, pewahyuan ini dalam apa? Kitab suci. Kitab suci kita wartakan dalam gereja. Berikutnya, kalau tadi kita omong Yesus Kristus, kitab suci itu menjadi penempatannya. Berikutnya ada, yaitu yang namanya tradisi. Ingat ya, T-nya T besar, tradisi. Apa itu? Penerusan pewahyuan dari Allah kepada generasi selanjutnya dalam cara selain dalam tulisan. Jadi kita punya tradisi yang tidak tertulis, tapi itu dihidupi oleh jemaat. Tradisi dan kitab suci itu tidak bisa dipisahkan. Tradisi itu membantu kita menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci. Tapi tradisi juga melengkapi apa yang terjadi dalam kitab suci, apa yang dikisahkan dalam kitab suci. Nah, berikutnya kita bicara soal magisterium. Apa itu magisterium? Magisterium adalah kuasa mengajar. Tradisi menampakkan bagaimana gereja terus-menerus menjaga dan meneruskan pengalaman iman akan sabda Allah yang asali, bersama dan usaha untuk memahami dan mengungkapkannya secara baru dalam hidup gereja. Ini yang disebut sebagai magisterium. Magisterium adalah kuasa mengajar gereja yang tidak menambahkan pewahyuan baru, tetapi mau memahami, mengungkapkan tadi pewahyuan itu Kristus dalam kitab suci, tradisi, secara baru dalam hidup gereja. Maka kalau ditanya sumber teologi ada berapa? Ada 3. Yaitu kitab suci, tradisi dengan T besar, dan magisterium. Ya. Sumber teologi dari sudut pandang pewahyuan adalah kitab suci, tradisi, dan magisterium. Tentu teman-teman harus sadar bahwa puncak pewahyuan adalah diri Kristus sendiri. Maka teologi menjadi usaha bagi umat beriman dalam keyakinan imannya untuk mencoba memahami secara reflektif dan sistematis apa yang telah sekali untuk selama-lamanya diwahyukan oleh Allah melalui kitab suci, tradisi, dan
magisterium. Nah, dari sisi manusia tadi, aku tadi, jelas bahwa teologi adalah usaha. Usaha manusia, apprehension, what is, why is, mencari nilai, dan juga to give judgment, mencari makna, memberi nilai. Dan ini betul-betul tindakan akal budi manusia. Bagaimana manusia dengan akal budinya mencoba memahami iman itu. Apprehension, judgment, inilah yang memungkinkan manusia bisa memahami. Di sini teologi menjadi usaha dari sisi manusia untuk memahami yang namanya iman, pewahyuan. Nah, memahami adalah tindakan pertama dari akal budi manusia. Jadi akal budi saya sebagai manusia itu untuk apa? Memahami. Maka ketika saya berteologi, saya mencoba memahami misteri yang diyakini, misteri yang saya yakini. Bukan soal kebenaran misteri itu, tetapi bagaimana misteri itu menjadi betul-betul benar. Bagaimana atau mengapa misteri itu benar? Alasannya apa? Reasonnya apa? Contoh. Apa buktinya bahwa Kristus bangkit? Mengapa para rasul meyakini bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit? Ada yang tahu? Oke. Anda mungkin mengatakan, ya Pak, karena pada saat di makam itu Maria datang, para rasul datang, ternyata makam kosong. Lalu Anda mengatakan, itulah bukti kebangkitan. Kalau kita pakai akal budi manusia, apakah makam kosong sama dengan berarti Yesus bangkit? Tidak. Makam kosong, Yesus bisa dicuri jenazahnya, ya kan? Sebagaimana ketakutan para rasul, juga ketakutan orang-orang Yahudi. Jangan-jangan nanti jenazah Yesus dicuri. Jadi makam kosong bukan bukti bahwa Yesus bangkit. Apa buktinya bahwa Yesus bangkit? Pengalaman para rasul. Pengalaman para rasul yang entah bagaimana mereka mengalami, merasakan, berkobar-kobar. Dan mengalami Yesus yang berjumpa dengan mereka setelah Yesus wafat. Ini. Jadi Yesus yang bangkit itu benar. Karena apa? Karena pengalaman para rasul. Buktinya apa? Para rasul mengalami Yesus itu bisa datang menembus tembok ketika di Sinagulum, ketika para rasul bersembunyi berdoa. Tiba-tiba Yesus datang, bisa nembus tembok, bisa makan ikan juga, bisa dicucukkan jari di luka-lukanya. Maka dalam teologi selalu muncul yang namanya insight evidence. Insight-nya apa? Evidence-nya apa?
Terus-menerus ini menjadi siklusnya. Syarat-syarat untuk berteologi. Untuk bisa berteologi, maka kita harus sadar bahwa Allah dan manusia tidak seimbang. Tidak ada keseimbangan antara manusia dan Allah. Maka pemahaman manusia kan Allah itu tidak pernah sampai pada yang fundamen. Tidak pernah sampai pada yang intrinsik. Karena Allah itu suatu misteri yang tidak pernah bisa diselami. Ya. Maka sebagai sebuah ilmu, teologi memang selalu mencapai kebenaran, selalu ingin mencapai kebenaran. Tapi harus diingat bahwa wahyu sendiri punya banyak dimensi kebenaran. Ada banyak sumber-sumber kebenaran. Maaf, ada banyak kebenaran yang terkandung dalam pewahyuan. Dan kita tidak mampu menangkap itu. Ambil contoh. Katanya Allah itu adil. Ya, adil. Tapi kok orang jahat pun diberi hujan, diberi panas. Why? Apa artinya adil itu? Nah ini, adil menurut Allah itu seperti apa? Apakah adil itu berarti seperti pengadilan manusia? Seperti timbangan itu? Sekilo berarti 1 kilo begitu? Mungkin bukan itu juga menurut Allah. Karena pewahyuan mengandung banyak kebenaran. Kebenaran menurut Allah, bukan kebenaran menurut manusia. Yang kedua, hipotesis teologis itu dikatakan makin baik kalau ada kesesuaian dengan pemahaman dari iman atau sumber-sumber pengetahuan yang lain. Kalau ada kesesuaian, maka ini menjadi baik. Ya, kebenaran hipotesis teologis makin baik jika terdapat kesesuaian dengan pemahaman dari iman atau sumber-sumber pengetahuan lain. Jadi semakin sinkron apa yang kita refleksikan hipotesis dalam teologi dengan ilmu-ilmu yang lain, maka ini menjadi makin baik. Nah, pemahaman dalam teologi. Teologi mulai dengan kebenaran iman yang absolut dan selaras dengan perkembangan pemahaman. Dan teologi juga berakhir pada kebenaran yang sama. Jadi, teologi itu bersumber dari sebuah pengetahuan yang absolut, kebenaran iman yang absolut, endingnya juga itu. Jadi kebenaran itu tidak berubah. Pewahyuan tidak berubah. Kebenaran pewahyuan ya tetap sama. Yang berubah apa? Manusianya yang memahami. Jadi pewahyuan itu satu dan sama, apa? Kristus. Titik itu. Tapi manusianya yang berubah. Bagaimana manusia memahami Kristus itu? Bagaimana semua memahami kitab suci itu? Bagaimana manusia memahami tradisi itu? Terus-menerus berubah. Maka evolusi terjadi pada bagaimana manusia memahaminya. Jadi kalau nanti teologi tahun ini, periode ini bicara begini A, periode berikutnya bicara B, iya itu berubah, berbeda. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemahamannya, manusianya yang berubah. Tapi wahyunya sama. Tetap satu dan sama, Kristus. Maka kalau kita belajar tentang teologi, lalu dikenal dua jenis teologi. Apa itu? Teologi positif dan teologi spekulatif. Nanti kita jelaskan apa itu teologi positif dan teologi spekulatif. Nah,
Ini teologi positif. Positif ya. Tugasnya apa? Menemukan dan menjelaskan hubungan antara konteks teologi dogmatik masa kini dan sumbernya dalam pewahyuan. Ini adalah eksegese. Ini adalah teologi biblis. Jadi, teologi positif itu dia mencoba rumus ini dalam konteks historis apa ya? Allah yang adil itu kayak apa sih? Dalam perjalanan sejarah manusia. Dalam perjalanan sejarah keselamatan. Ini positif. Atau mungkin nanti kalau Anda belajar teologi kitab suci, Anda belajar teologi biblis. Yang mencoba mencari, menemukan, menjelaskan perkembangan pewahyuan dalam konteks seluruh kitab suci. Konsepnya apa dalam kitab suci? Maksudnya apa? Maknanya apa? Ini teologi positif. Atau juga menemukan, menentukan, menjelaskan perkembangannya benar yang terjadi dalam usaha memahami misteri ini sejak dulu sampai sekarang ini. Apa? Runutannya bagaimana? Melanjutkan pemahaman yang benar akan pewahyuan sebagaimana telah dicapai pada konteks teologi dogmatik saat ini berdasarkan penyelidikan atau sumber-sumber sejarahnya. Nah, ini teologi historis. Menyelidiki. Dulu ajarannya apa? Sekarang bagaimana? Kenapa bisa begitu? Apa artinya secara ini? Silakan. Ini teologi positif. Maka teologi positif menggunakan metode historis. Yang kedua, tafsir. Menafsirkan, membanding-bandingkan teks dan konteks untuk menemukan alasannya. Sehingga itu mengubah pemahaman akan pewahyuan itu. Ingat ya, wahyu tidak berubah, tapi pemahaman berubah. Pemahaman siapa? Manusia. Tafsir. Konteks. Apa yang di depan dan di balik teks itu sendiri? Itu konteks. Dicari. Pengalaman masa kini apa? Hubungannya apa dengan pewahyuan? Runutan perkembangannya bagaimana? Dulu dikatakan apa? Periode ini apa? Ini bagaimana? Ini namanya teologi positif. Maka teologi positif menerima pernyataan-pernyataan dalam kitab suci dan kesaksian tradisi gereja bukan hanya sebagai fakta historis, tetapi sebagai pernyataan kebenaran iman. Ya, ada fakta histori, tapi ini data-data kebenaran iman yang diteruskan sampai hari ini. Berikutnya, teologi positif juga selalu mencoba mentransendensikan konteks partikular. Sesuatu kebenaran itu bersifat transenden karena kebenaran tidak bergantung atau relatif terhadap berbagai subjek yang terbatas. Kebenaran itu sesuatu yang transenden, mengatasi ruang dan waktu, tidak bergantung pada realitas. Maka konteks yang transenden ini perlu dicari. Maknanya apa? Nah, transendensi kebenaran memungkinkan terjadinya perkembangan sebuah doktrin. Oh, doktrin ini terjadi karena ini. Kebenarannya adalah itu begini. Sebagai contoh, konsep Maria dikandung tanpa noda dosa. Maria diangkat ke surga dengan mulia tubuh dan
jiwa dan raga misalkan. Sejarahnya bagaimana? Konteksnya apa? Kenapa bisa dipahami begitu? Nah, ini ideologi positif. Teologi dogmatik. Anda akan belajar teologi dogmatik di sini juga. Bertugas menunjukkan bagaimana kebenaran yang telah dirumuskan oleh gereja, dogma yang diimani, berkembang dari ungkapan asli dari pewahyuan itu sendiri. Dogma yang diimani dalam konteks masa kini berkembang. Ini teologi dogmatik. Kenapa dogma-dogma gereja begitu? Alasannya apa? Perkembangannya bagaimana? Maka teologi dogmatik mencoba menjelaskan kandungan dari konteks teologi dogmatik masa kini. Kalau ajarannya Maria dikandungkan manusia dosa, itu apa artinya? Hubungannya apa? Pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di situ? Apa yang didasarkan oleh umat beriman? Misalkan. Di dalam teologi positif juga terkandung yang namanya tematisasi. Transfer dari satu tipe pemahaman kepada kebenaran yang lain, dari kebenaran yang sama. Konsep Allah yang adil itu bisa dipakai untuk kondisi pandemi sekarang, dipakai untuk situasi yang lain lagi. Maka teologi positif juga di situ terkandung namanya tematisasi. Kebenaran yang satu dan sama, konteks A begini, konteks B begini, konteks C seperti itu. Maka kalau saya berteologi, konteksnya selalu melihat apa? Pengalaman iman, pengalamanku sebagai pribadi, pengalamanku sebagai manusia. Untuk kemudian saya lihat berdasarkan ajaran gereja magisterium untuk menemukan konteks yang lebih luas dan lebih baik. Karena teologi berpijak dari dua tadi, rasio akal budi manusia, pengalamannya, lalu juga wahyuan tadi. Maka di dalam teologi pasti akan terjadi selalu konflik dan oposisi. Antara pemaknaan yang dulu, pemaknaan yang baru. Antara doktrin dengan pengalaman iman. Antara otoritas dengan pengalaman manusiawi. Nah, semua dialektika ini bisa terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan penyelewengan. Maka teologi berusaha, bertugas menemukan, memberikan kriteria objektif berdasarkan sejarah yang ada. Dulu itu bagaimana? Konteksnya seperti apa? Situasinya bagaimana? Sekarang bagaimana? Maka teologi positif akan membaca teks. Doktrin Maria dekat ke surga dengan mulia itu kapan munculnya? Sejarahnya apa? Konteksnya apa? Doktrin yang mengatakan bahwa Yesus itu sungguh manusia, munculnya abad berapa? Dalam konteks apa? Perdebatan teologisnya seperti apa? Itu semua dibahas nanti. Nah, itu membaca teks. Maka teologi positif akhirnya mengembangkan konteks masa kini. Apa artinya? Kalau Yesus itu sungguh manusia pada zaman ini. Nah, ini pertanyaan teologis. Maka teologi positif berusaha memahami kebenaran wahyu sebagaimana pemahaman itu sendiri telah berkembang dan dibuktikan dalam
sejarah, ya. Ingat ini. Teologi positif adalah berusaha memahami kebenaran pewahyuan. Kebenaran pewahyuan yang satu berpuncak dalam diri Kristus itu, dan nanti diteruskan dalam kitab suci tradisi magisterium tadi, sebagaimana pemahaman itu sendiri telah berkembang dan dibuktikan dalam sejarah. Jadi pewahyuan itu satu, kebenarannya itu sangat banyak sekali, ada di mana-mana, tapi manusia itu berkembang. Teologi berusaha memahami bagaimana pewahyuan itu, pemahamannya terhadap pewahyuan itu berkembang, terbukti dalam sejarah. Nah, lawannya adalah teologi spekulatif. Spekulasi, apa itu? Kira-kira. Kalau teologi spekulatif, dia bicara berbeda. Dia mencoba memberikan perhatian pada suatu konteks dalam hubungannya dengan tujuan memahami. Maka teologi spekulatif ingin memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kebenaran pewahyuan. Kebenarannya bagaimana? Esensinya seperti apa? Hakikatnya seperti apa? Yang disusun tentu secara sistematis. Ini teologi spekulatif. Jadi dia mencoba memahami pewahyuan secara komprehensif, sistematis, untuk menemukan jati dirinya, esensinya. Nah, teologi spekulatif, dia mencoba membandingkan misteri yang dipahami, Allah tadi, pewahyuan, dengan apa? Hukum, hubungan-hubungan yang bisa dipahami secara ilmiah, alamiah, yang mirip dengan misteri itu. Dia mencoba membandingkan misteri sendiri sehingga dia nanti bisa mencapai pemahaman, koherensi, interrelasi, dan tatanannya. Teologi spekulatif juga merefleksikan hubungan antara berbagai macam misteri dan implikasinya dengan tujuan akhir hidup manusia. Implikasinya apa ya kalau Allah itu begini dan begitu? Implikasinya apa? Maka teologi spekulatif menghasilkan sebuah sintesis yang ilmiah, yang komprehensif akan kebenaran yang diwahyukan. Dia mencoba menemukan esensi, komprehensif. Tetapi pertanyaannya kan, apakah saya bisa memahami Allah itu? Apakah saya bisa memahami wahyu itu yang di luar batas kemampuan manusia tadi? Maka dikatakan teologi ini bersifat spekulatif, spekulasi. Nah, ini ada macam-macam sintesis. Kalau kita bicara soal sintesis, ada banyak jenis-jenis sintesis. Ada sintesis biblis. Berdasarkan teks kitab suci dikategorisasi, oh ini Allah itu seperti ini, seperti itu. Ya. Ada sintesis humanistik. Manusia dipahami, memahami wahyu itu bagaimana. Ada sintesis Fransiskan, afektif, mistik, kontemplatif. Teologi dipahami sebagai pencerahan ilahi daripada kerja budi manusia. Ada sintesis spekulatif ilmiah, pemahaman sistematis akan kebenaran wahyu yang dicapai dengan mendefinisikan setepat mungkin alasan-alasan dari suatu kebenaran dengan membandingkan satu sama lain, supaya dicapai pemahaman yang koheren, tapi tidak diukur berdasarkan konsep realitas yang masuk akal. Ini sintesis spekulatif ilmiah. Dia mencoba mensintesakan.
Nah, maka dalam teologi spekulatif pasti ada yang namanya analogi. Analogi itu perbandingan yang tidak setara, pembandingan yang tidak setara. Allah, keadilan Allah dikonsepkan seperti dibandingkan dengan. Maka tadi, ketika saya membandingkan kata Allah yang adil, saya bandingkan dengan hakim yang adil sebagai manusia. Ternyata tidak seperti itu. Nyatanya Allah itu memberi air untuk siapapun, hujan dikasih untuk siapapun. Ya, jadi tetapi dalam teologi spekulatif selalu ada yang namanya analogi. Jadi pemahaman dalam teologi spekulatif dibangun dengan dasar analogi. Sesuatu pernyataan dianggap benar jika kesimpulan yang dibuat, hipotesisnya selaras dengan kepercayaan iman atau pengetahuan dari sumber yang lainnya. Kalau tidak selaras, tidak cocok dengan analoginya, ya berarti tidak bisa. Teologi spekulatif baru muncul pada abad pertengahan, ketika orang memahami bahwa akal budi manusia itu begitu kuat. Maka orang mencari definisi, mencoba menemukan apa itu sebenarnya Allah, apa itu surga, apa itu kebenaran ilahi misalkan. Nah, ini akhirnya. Jadi positif teologi menemukan, menganalisa, dan menentukan secara sepersis mungkin isi dari pewahyuan dengan cara apa? Menyelidiki, analisis, dan konsekuensinya, Bu, yang telah dicapai dan diverifikasi dalam sejarah. Jadi dia mencoba menemukan, mencari kebenaran-kebenaran, analisa-analisa, konsekuensi-konsekuensi, alasan-alasan, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang ada dalam sejarah gereja. Sementara spekulatif teologi mencoba mencapai penjelasan yang tertata rapi, terstruktur akan apa? Kebenaran ataupun pewahyuan yang telah ditunjukkan, diterumuskan dalam teologi positif. Ya. Jadi nanti yang Anda pelajari selalu akan paling banyak adalah positif teologi, sejarah gereja, teologi biblis, moral, teologi moral, liturgi, itu semuanya lebih teologi positif. Dan kita memang akan jarang belajar teologi spekulatif karena memang sekarang ini teologi spekulatif sudah tidak terlalu dipakai begitu. Tetapi Anda harus paham bahwa teologi ada dua jenis. Ada yang positif, ada yang spekulatif. Spekulatif dia mencoba mencari esensi, kebenaran, terstruktur, fundamental dengan cara analogi-analogi tadi. Sementara teologi positif dia mencoba lebih melihat dalam sejarah. Ini begini dan begitu. Baik, kira-kira begitu untuk penjelasan kita tentang teologi sudut pandang. Semoga ini membantu kita. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bahas diskusi dalam kelas. Terima kasih, selamat belajar.